Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Kawan-kawan yang berbahagia, sebelum kita mulai kuliah tahsin dan qiraatul Quran, mari kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, maghfirah, rahmat dan ma'unah kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai pribadi muslim yang selalu taat dan mampu menghindari segala macam bentuk kemaksiatan. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang kita miliki di perguruan tinggi ini manfaat dunia akhirat dan mampu membawa maslahat fid din wa dunya wal akhirah. Dan orang tua kita semoga tetap sehat selalu, rezekinya berlimpah, halal serta berkah, dan segala macam kebaikan selalu tercurah. Ala hadhihi niyah li ajli salamah wal barakah, li husulil maqasidana wa maqasidakum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kawan-kawan yang berbahagia, kita mulai kuliah tahsin dan qiraah Al-Quran kami menggunakan kitab Al-Bayan fi Ahkam wa Tajwidil Quran. Kitab ini dikarang oleh Muhammad Salim Al-Kailani. Salim Al-Kailani ini yaitu salah satu tokoh atau guru yang ada di Saudi Arabia. Beliau hafal Al-Quran, kemudian mengarang sebuah kitab namanya Al-Bayan. Kitab ini berfungsi atau punya tujuan untuk menjelaskan kepada kita tentang ilmu tajwid dengan basis pendekatan ilmu nahwu dan shorof. Kitab ini kitab lanjutan dari tajwid dasar yang biasa berkembang di Indonesia. Kawan-kawanku yang berbahagia, dalam muqaddimahnya halaman 9 beliau berkata, Fatuba liman syaghala al-Qur'ana lisanahu wa fahima asrarahu wa ayatihi tadabbar. Beruntunglah orang-orang yang lisannya sibuk terhadap Al-Quran dan faham rahasia-rahasia Al-Quran dan memahami ayat-ayat Al-Quran serta mentadabburinya. Sudah banyak sekali hadis-hadis serta penjelasan-penjelasan Al-Quran yang menerangkan bahwa keberuntungan orang-orang yang membaca Al-Quran, zikir Al-Quran, serta mau menghafal Al-Quran. Termaktub dalam hadis Nabi, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah umatku ialah membaca Al-Quran. Dan Salim Al-Kailani pun membenarkan, beruntunglah orang-orang yang lisannya sibuk untuk membaca Al-Quran, memahami rahasia-rahasia Al-Quran, bahwa banyak sekali rahasia-rahasia Al-Quran yang telah Allah simpan, yang telah Allah kandungkan di dalamnya. Rahasia ini hanya akan mampu difahami oleh hanya sebagian orang saja, tidak untuk semuanya.
terutama orang-orang yang mau mengkaji, menghafal serta mempelajarinya. Untuk membaca saja kita belum tentu bisa menemukan rahasia-rahasia Al-Quran, karena sirrul asrar minal Qur'anil azim, rahasia tersembunyi dari Al-Quran ialah akan didapatkan bagi mereka-mereka yang melalui fase-fase pembelajaran Al-Quran. Pertama ialah fase tilawah, membaca biasa. Yang kedua fase tahsin, yaitu lanjutan, memperbaiki bacaan. Kemudian fase tahfidz, yaitu menghafal Al-Quran. Selanjutnya fase tafsir atau ta'lim, mempelajari serta menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian fase ta'mal atau ta'mil, yaitu mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Ini ada fase-fasenya. Oke kawan-kawanku yang berbahagia, kitab ini disusun oleh Salim Al-Kailani, itu dengan nama Al-Bayan fi Ahkam wa Tajwidil Quran, halaman 10 baris kedua. Wa ajma'a nabadata min ahkami tajwidil Qur'anil Karim, dan aku telah mengumpulkan butiran-butiran dari hukum-hukum tajwid Al-Quran. Jadi beliau telah mengumpulkan butiran-butiran terpenting dari ilmu-ilmu tajwid Al-Quran. Butiran-butiran ini yang kelak ketika disambung, dikumpulkan, akan menjadi sebuah tasbih yang sempurna, akan menjadi sebuah susunan yang indah. Biriwayatin Hafiz an Asim, dengan riwayat Hafiz dari Asim, bahwa riwayat Al-Quran yang ada, riwayat bacaan Al-Quran yang berkembang di Indonesia bahkan di dunia itu ada banyak sekali. Menurut riwayat yang jumhur ialah ada 14 riwayat. Salah satunya riwayat Hafiz an Asim. Hafiz an Asim ini riwayat yang masyhur yang ada di Indonesia. Riwayat ini merupakan riwayat yang jumhur indal qura wal huffaz di dunia Islam. Makanya kemudian muncul di momen-momen musabaqah internasional maupun di momen-momen The Holy Quran, itu biasanya pakainya riwayat Hafiz, bacaan Hafiz an Asim dari Imam Asim. Banyak, misalkan ada riwayat Qalun dari Warsh, ada riwayat Nafi dari Warsh, ada riwayat Al-Bazzi dari Ibnu Katsir, ada riwayat Kumbul dari Ibnu Katsir. Macam-macam ada riwayat, ada kurang lebih 14 riwayat dengan 7 imam masyhur. Dan saya tidak akan jelaskan itu, kalian nanti pasti akan ngeblank. Kita lanjutkan. Min Thariq Asy-Syatibiyah, dari Thariq Asy-Syatibiyah. Nah, kitab ini dikarang oleh beliau itu supaya apa? Supaya lebih memudahkan kita semua untuk mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Mari kita lewati, kita lanjutkan pada pada bab pertama, yaitu halaman 13. Halaman 13. Awalan, ilmu tajwid. Yang pertama ialah perspektif tentang ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Ta'rifuhu lughatan at-tahsinu wal ijadah. Secara bahasa ialah memperbaiki dan wal ijadah, dan melakukan perbaikan, memperbaiki dan selalu melakukan perbaikan, itu at-tahsin. Jadi secara bahasa saja sudah at-tahsin, memperbaiki. Al-Quran ialah kalamullah yang tersusun dari beberapa huruf-huruf kemudian terlafalkan dengan sebuah bentuk suara yang berbeda-beda. Itulah Al-Quran. Al-Quran bukan kalimat-kalimat yang tersusun dalam sebuah tulisan, kemudian dalam lembaran-lembaran, dari lembaran pertama hingga lembaran 300 sekian, bukan itu. Itu ialah mushaf.
Jika kita memahami Al-Quran itu sebagai kumpulan dari tulisan-tulisan yang tertera dalam lembaran-lembaran atau suhuf, itu salah. Bahwa Al-Quran ialah kumpulan huruf-huruf yang tersusun dalam bentuk suara, itu Al-Quran. Makanya Al-Quran itu ketika dilafalkan itu harus menggunakan kaidah-kaidah yang sangat penting. Ketika membacanya saja kamu akan mendapatkan, kita semua akan mendapatkan pahala satu hurufnya 10 kebaikan, setiap per huruf 10 kebaikan. Dan mereka semua yang mahir membaca Al-Quran ma'as safaratil kiramil bararah, akan bersama malaikat-malaikat yang mulia serta malaikat-malaikat yang baik. Bahkan dalam Al-Quran, wa inna alaikum lahafidun, kalau kamu mahir baca Al-Quran, hafal Al-Quran, Allah akan mengutus malaikat hafidin atau malaikat hafadhah yang difungsikan untuk menjaga kawan-kawan semua agar terproteksi dari segala macam potensi-potensi kemaksiatan. Yang selanjutnya, wastilahan huwa ilmun yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu makhrajan wa sifatan wa maddan. Ilmu tajwid ialah ilmu yang menjelaskan tentang memberikan hak-haknya serta porsi-porsinya setiap huruf, baik makhrajnya dan sifatnya dan panjangnya. Mad itu panjang. Jadi ilmu tajwid itu ilmu yang memberikan pengetahuan tentang bagaimana kita menunaikan hak serta porsi huruf-huruf Al-Quran itu dengan semestinya, dengan sebaik-baiknya. Makhrajnya, ada makharijul huruf, ada sifatul huruf, sifat-sifatnya, ada matnya, mat itu panjang. Jadi 3 item ini minimal yang menjadi ciri khas dari ilmu yang berbicara tentang baca tulis Al-Quran atau ilmu tahsin dan qiraatul Quran. Kita akan bahas tentang bagaimana hukum mereka yang mempelajari atau yang belajar ilmu tajwid, ilmu tahsin dan ilmu qiraatul Quran. Hukum mempelajarinya ialah hukmu ta'limuhu, hukum mempelajarinya ialah fardu kifayatin 'alal muslimin. Hukumnya ialah fardu kifayah terhadap muslimin dan muslimat. Fardu kifayah artinya idza qama bihil ba'du saqata 'anil baqin. Kalau sudah dilakukan oleh sebagian muslim, maka terputuslah kewajiban semua muslim yang lain. Artinya kehadiran antum di majelis qiraatul Quran atau tahsinul Quran ini menjadikan antum semua sebagai orang-orang yang berperan penting terhadap kebaikan-kebaikan muslim yang lain. Kalau antum semua tidak mengikuti mata kuliah tahsin atau qiraah ini, qiraatul Quran ini, sedangkan di kampus-kampus lain tidak ada agenda untuk tahsin serta qiraah, maka akan bermasalah juga. Dengan adanya antum mempelajari, dengan adanya kalian semua mempelajari ilmu-ilmu tahsin dan qiraah, terutama ilmu tajwid ini, antum semua telah menggugurkan kewajiban-kewajiban sesama muslim yang lain. Hukum mempelajari ilmunya fardu kifayah, artinya sangat mudah sekali, sama seperti hukum orang yang ngurusin jenazah, orang yang mengurusi perihal tentang pemakaman, itu hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau satu orang tidak menjalankan syariat tentang fardu kifayah, syariat kifayah ini, maka semua satu desa, bahkan satu negara, satu daerah akan berdosa semua. Jadi
antum harusnya muslimin muslimat lain itu berterima kasih kepada kalian semua. Berkat kalian, hukum yang harusnya berdosa jikalau beliau semua, mereka semua meninggalkan ilmu tajwid atau ilmu tahsin dan qiraah ini berdosa karena antum mempelajari, maka kalian semua, hukum mereka semua tidak menjadi berdosa. Selanjutnya, hukmul amali bihi, hukum mengamalkan ilmu tajwid. Bagaimana hukum mengamalkannya? Kalau hukum mempelajari ilmu tajwid ialah fardu kifayah. Sedangkan hukum mengamalkan menggunakan ilmu tajwid ialah fardu ainin ala kulli muslimin wa muslimatin. Fardu ain. Hukum mengamalkan ilmu tajwid ialah fardu ain atas muslimin dan muslimat. Artinya wajib. Memang hukum mempelajarinya itu fardu kifayah, tapi ketika sudah mengamalkan, setiap muslim diwajibkan untuk membaca Al-Quran. Maka ketika sudah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berarti hukum-hukum yang harus digunakan dalam proses membaca itu masuknya fardu ain. Kalau sudah fardu ain, setiap bacaan yang kamu lafalkan jika terjadi kesalahan maka akan dihukumi sebagai berdosa. Itulah pentingnya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala membuat hukum itu sangat lentur sekali. Hukum mempelajarinya fardu kifayah, tapi hukum mengamalkannya fardu ain. Artinya yang harus kita lihat bukan fardu kifayahnya, yang harus kita lihat ialah bagaimana kita mengamalkan atau membaca Al-Quran dengan hukum fardu ain. Ini yang berat, ini yang menjadi tugas kita bersama. Artinya wajib setiap muslimin muslimat untuk membaca Al-Quran dengan kaidah-kaidah dasar ilmu tajwid yang sudah dirangkai, yang sudah dibuat oleh ulama salafus sholih dalam rangka memudahkan kita semua untuk proses belajar membaca Al-Quran. Minal mukallafin, dari orang-orang yang mukallaf. Orang-orang yang mukallaf itu orang-orang yang sempurna akalnya serta sudah melalui proses baligh, sudah dewasa. Atau bagi laki-laki sudah mimpi basah, yang perempuan juga sudah haid. Nah, inda tilawatil Quran, ketika membaca Al-Quran. Jadi ketika membaca Al-Quran hukumnya fardu ain. Misalkan kamu ada yang salah dalam proses pelafalan, kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan dalam proses pembelajaran itu tidak akan pernah melebihi, atau dosa-dosa yang kamu lakukan dalam proses pembelajaran Al-Quran, misalkan dosa karena salah melafalkan huruf, dosa karena kurang dengung, dosa karena kurang samar, dosa karena kurang panjang atau yang harusnya pendek dibaca panjang, atau segala macam yang merubah huruf, merubah kalimat. Dosa yang kamu lakukan dalam proses pembelajaran itu tidak pernah melebihi dosa kebaikan-kebaikan dari proses pembelajaran Al-Quran. Artinya kalaupun dosa membaca dalam belajar itu banyak, tapi kebaikan dan pahala yang telah Allah berikan kepada kita semua yang mau belajar Al-Quran, belajar tentang baca tulis Al-Quran, itu sangat-sangat besar faidah dan kebaikannya. Oleh karena itu jangan kita bersedih hati, jangan kita bersedih, jangan kita takut bahwa setiap kebaikan atau setiap kesalahan yang kamu lakukan dalam proses pembelajaran itu sudah bernilai sebagai kebaikan juga. Kita lanjutkan. Ya qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Surat Al-Muzammil ayat 4.
Maudu'uhu al-kalimatul Qur'aniyah. Lanjutan, tempat yang diwajibkan untuk membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid ialah al-kalimatul Qur'aniyah, setiap kalimat-kalimat Al-Quran. Jadi setiap kalimat-kalimat Al-Quran kamu diwajibkan membaca dengan ilmu tajwid, dengan ilmu tahsin, dengan qiraatul Quran yang benar, dengan teknik qiraatul Quran yang benar. Jadi Ustaz, bagaimana kalau membaca hadis? Hadis tidak perlu menggunakan ilmu tajwid. Membaca hadis cukup benar lafal dan huruf-hurufnya. Kalau zikir tidak perlu pakai ilmu tajwid. Mungkin kalau zikir pakai ilmu tajwid, semua akan mengalami kesalahan, mengalami kesulitan dalam proses membaca zikirnya. Misalkan kalimat la ilaha illallah, itu la ilaha illallah, la itu harusnya ketika ada huruf mat bertemu dengan hamzah itu dinamakan, dalam lain kalimat dinamakan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil dalam ilmu tajwid itu punya panjang 6. Artinya kalau kita zikir dengan la ilaha illallah berarti harus panjang 6. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi karena zikir tidak masuk kewajiban untuk menggunakan ilmu tajwid atau kaidah-kaidah dasar membaca Al-Quran, maka tidak perlu memanjangkan hingga 6 harokat panjangnya. Makanya zikir, ketika zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu. Tidak perlu panjang-panjang. Ustaz, bagaimana kalau baca manakib? Manakib juga tidak perlu pakai ilmu tajwid. Baca barzanji tidak perlu pakai tajwid. Melafalkan bait-bait atau syair-syair lagu yang berbahasa Arab tidak perlu pakai ilmu tajwid. Kemudian melafalkan kalimat-kalimat Quran, semua yang berbahasa Arab, apakah pakai ilmu tajwid? Tidak pakai ilmu tajwid. Yang perlu menggunakan ilmu tajwid atau ilmu tata cara membaca Al-Quran hanya kalimat-kalimat Al-Quran, al-kalimatul Qur'aniyah, hanya kalimat-kalimat Al-Quran. Min haitsu ahwalin nutuki biha, sekiranya kondisi pelafalan huruf-huruf itu, sekiranya tentang kondisi pelafalan huruf-huruf Al-Quran, tentang pelafalan Al-Quran. Jadi yang disoroti oleh ilmu tajwid ialah bagaimana melafalkan huruf-huruf Al-Quran itu, melafalkan kalimat-kalimat yang sudah terangkai dalam Al-Quran dengan suara-suara yang mutawatir sambung sanadnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suara-suara, bunyi-bunyi dari huruf-huruf yang tersusun dalam suhuf kita, dalam mushaf-mushaf Al-Quran, itulah yang disebut sebagai Al-Quran. Oleh karena itu pelafalan Al-Quran itu perlu menggunakan kaidah-kaidah dasar, yaitu ilmu ini. Oleh karena itu teman-teman, kalian semua diwajibkan untuk mengikuti kaidah-kaidah ini, pelajaran qiraatul Quran maupun tahsinul Quran ini dengan sangat serius. Karena hakikatnya segala macam bacaan kalian ini sama halnya dengan ibadah-ibadah yang kalian lakukan, ibadah-ibadah yang kalian lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifiyatu adaiha, dan bagaimana kaifiyahnya atau teori-teorinya. Adaiha itu bagaimana teori-teori menemukannya. Jadi teori-teori menemukannya. Jadi kamu dalam baca Al-Quran itu terikat oleh aturan-aturan baku yang sudah diatur oleh syariat.
Misalkan ketika mau baca Al-Quran harus dalam keadaan suci. Bagi wanita yang sedang haid dilarang untuk membaca Al-Quran. Kemudian bagi teman-teman yang ingin baca Quran menghadap kiblat dalam kondisi khusyuk, tadarru', hati dan pikiran serta mata tertuju hanya fokus terhadap Al-Quran. Kemudian misalkan membacanya dengan suara yang jelas, huruf-hurufnya disampaikan pada porsinya, dengungnya stabil, panjangnya sesuai, pendeknya pun sesuai. Inilah yang disebut sebagai kaifiyatu adaiha, bagaimana menyampaikan teori-teori itu dengan semaksimal mungkin. Wadi'uhu, lanjutan halaman 14. Wadi'uhu, wadihnya atau rujukan kita semua ialah a'immatul qiraah, imam-imam qiraat. Artinya kita tidak bisa bersandar dengan bacaan kita sendiri. Saya Muhammad Lukmanul Hakim Habibi, alumni pesantren Kudus, alumni pesantren Lirboyo, Jawa Timur, tidak bisa bersandar dengan bacaan saya sendiri. Saya bersandar dari guru saya, yaitu Mbah Yai Hisham, Mbah Yarwani, Mbah Yai Maftuh Bastul Birri Lirboyo, Mbah Yai Idris, dan Yai saya yang lainnya. Saya bersandar dari guru-guru saya. Guru-guru saya bersandar kepada gurunya. Gurunya bersandar kepada gurunya, sampai semua sandaran yang kita bangun itu bertemu hingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut sebagai wadi'uhu, sandarannya, atau bahasa sekarang sanad. Itulah pentingnya sanad. Sanad ialah mata rantai guru. Sekarang banyak sekali fenomena-fenomena sekarang ini muncul, ustadz-ustadz maupun oknum yang mengajarkan tentang Al-Quran, tentang ilmu-ilmu syariah, namun keabsahan serta keotentikannya dipertanyakan karena tidak bersanad. Itulah pentingnya sanad. Laulal isnad laqala ma syaa man syaa, itu kata Nabi. Kalau tidak ada sandaran guru yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang itu mesti akan seenaknya ngomong soal Islam, seenaknya ngomong soal syariat. Seperti pelajaran tahsin atau qiraatul Quran ini, seenaknya orang akan ngomong tentang teori baca Quran, padahal dia tidak bersanad. Inilah pentingnya sanad. Ketika kamu tidak bersanad, kita tidak berhak berbicara tentang itu. Saya memiliki sanad Al-Quran, sehingga saya berhak berbicara tentang Al-Quran. Saya tidak punya sanad tentang hukum atau ilmu ekonomi atau ilmu yang lainnya, sehingga saya tidak pantas untuk berbicara soal itu. Itulah yang dikatakan sebagai sanad atau rantai guru. Wakila Abu Amr Hafs bin Umar Ad-Duri, Jadi sanad kita itu dari Abu Amr Hafs bin Amr Ad-Duri, dari Imam Hafs. Namanya ialah Abu Amr Hafs bin Amr Ad-Duri. Nah, itu di footnote halaman 2 disebutkan, huwa Abu Amr Hafs bin Amr bin Abdul Aziz Ad-Duri nisbatu ila Duri maudi'u Baghdad bil Iraq. Beliau itu lahirnya di Baghdad, Irak. Abu Amr Hafs, Imam Hafs yang menjadi sandaran kita dalam bacaan Al-Quran, itu lahir di Irak. Imamul qiraah fi asrihi wa syekhul qiraah bin nasi fi zamani. Beliau itu imam qiraat, mahir dalam dunia bacaan Al-Quran. Beliau termasuk syekhul qiraah,
orang yang memiliki bacaan yang sepuh atau bacaan tertua atau bacaan yang paling tinggi, yang paling luhur. Orang yang disebut sebagai Syekhul Iqra ialah mereka yang memiliki kedekatan sanad terhadap Rasul, sama Rasul. Misalkan sanad, ada beberapa sanad yang ali atau yang tinggi di sekitar kita. Sanad keempat dengan sanad ketiga itu lebih mulia mana? Tentunya lebih mulia yang ketiga, karena lebih dekat dengan Rasul sahabat beliau. Begitupun Imam Hafiz ini termasuk Syekhul Qiraah, orang yang sangat dekat, orang yang paling sepuh bacaannya fi zamanihi, pada zamannya. Makanya banyak sekali orang yang belajar kepadanya. Kemudian ketika santri belajar dengan Imam Hafiz ini, semakin banyak santri pulang ke daerahnya pun mengajarkan bacaan-bacaan yang sama. Walhasil sehingga berkembanglah hampir di seluruh penjuru dunia bacaan Imam Hafiz. Saya tidak akan jelaskan perbedaan-perbedaan bacaan itu karena akan memakan waktu yang lama. Ini perbedaan bacaan Al-Quran itu disebut sebagai ilmu qiraatul Quran. Qiraatul Quran itu ada 7 imam dengan 14 variasi bacaan yang berbeda-beda. Saya tidak akan jelaskan. Masih di footnote nomor 2 baris kedua, thiqatun sabatun kabirun dhabitun. Beliau itu thiqah. Thiqah itu terpercaya, amanah. Sabat itu kuat hafalannya. Dhabit itu cerdas, dan kabirun itu agung. Keturunan orang-orang yang mulia, punya popularitas, terkenal. Wa huwa awwalu min jam'il qiraah. Beliau ialah orang-orang yang jam'il qiraah, mengumpulkan bacaan-bacaan. Wa rihla fi talabil qiraah wa qara'a bisairil hurufis sab'ah. Dan beliau selalu rihlah, selalu berjalan untuk mencari bacaan-bacaan, dan membaca bisairil hurufis sab'ah, dengan huruf-huruf sab'ah yang saya bilang qiraatus sab'ah atau qiraatut 7. Itu beliau sudah belajar tentang ilmu qiraat 7. Wulida ayyamul mansur sanatan 150 Hijriah. Beliau dilahirkan 150 Hijriah. Wa tuwfiya fi Syawal sanatan 236 Hijriah. Dan beliau wafat pada bulan Syawal tahun 236 Hijriah. Alas sahih ayyamul mutawakkil wakila sanatan 238. Dan yang benar, pendapat yang sahih itu beliau diwafatkan pada tahun 248 Hijriah. Dalam penjelasan ini dikutip dalam kitab Tadhibut Tadhib halaman 408 jilid kedua. Jadi untuk teman-teman kawan-kawan yang mengikuti mata kuliah tahsin maupun qiraatul Quran yang belum bisa berbahasa Arab, mari kita sama-sama belajar bahasa Arab. Yang belum bisa baca Al-Quran, mari kita sama-sama baca Al-Quran. Islam itu identik dengan Arab, bukan berarti kita perlu ke Arab-Araban, enggak. Islam itu memang berbahasa Arab, dari Arab, tapi yang perlu kita tiru ialah nilai-nilai keislaman, bukan ke Arabannya. Jadi orang Islam Indonesia ya tetaplah pakai menggunakan hak dan budaya lokal Indonesia, misalkan pakai batik, misalkan. Bukan lantas kemudian yang tidak pakai gamis kemudian tidak Islam, enggak. Itu pemahaman yang salah. Dan teman-teman jikalau bisa bahasa Arab kan enak untuk mempelajari kitab-kitab klasik yang bersumber langsung dari pengarangnya. Jadi jikalau kamu belajar dengan terjemahan, kamu akan mendapatkan pemahaman dari penterjemah. Bisa saja penterjemah itu memodifikasi kitab-kitab klasik itu dengan pemikirannya pribadi, bisa saja.
itulah yang dikatakan subjektivitas penterjemah. Berbeda kalau kamu memahaminya dengan kitab asli yang berbahasa Arab, kitab klasiknya langsung. Al-Bayan fi Ahkam wa Tajwidil Quran, kitab ini itu sudah ada terjemahannya. Namun saya tidak akan berikan terjemahannya karena ketika saya melihat terjemahannya banyak sekali perbedaan-perbedaan yang harusnya disampaikan namun tidak disampaikan, yang harusnya tidak tertulis dalam kitab klasiknya namun tertulis dalam terjemahannya. Ini kan berbahaya yang seperti ini. Wa awwalu man dawwana fihi Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, dan orang yang telah memasyhurkan bacaan ini ialah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Istimdaduh, lanjutan. Istimdaduh ialah penolongnya atau istimdadnya, karena ini saya memahaminya istimdad. Istimdad itu apa ya? Istimdad itu penolong, ya penolong. Minan nuqulis sahih, dari perkataan-perkataan atau dari pendapat-pendapat yang sahih. Wal mutawatirah, yang bersambung an ulama il qiraah, dari ulama-ulama ahli qiraat. Al mausulah asanidihim, yang bersambung sanadnya, yang bersambung sanad mereka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menjadikan kita tertolong karena telah berguru kepada guru yang benar, yang bersanad, yang punya hak legalitas, punya hak untuk menyampaikan, ialah karena pertama yang menjadikan kita tertolong itu kalau kita memiliki guru atau ulama yang bersambung sanadnya sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Samratuhu, lanjutan. Samratuhu al-fawzu biridhoillahi ta'ala. Buah dari mempelajari Al-Quran, buah dari mempelajari teknik baca tulis Al-Quran, itu ialah al-fawzu biridhoillahi ta'ala, mendapat keberuntungan dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kawan-kawanku yang berbahagia, kamu ingin mendapatkan ridho Allah, untuk jalur yang eksekutif ialah dengan membaca Al-Quran. Dengan zikir belum tentu kamu istiqomah. Dengan sholat sudah pasti sholat kita semua masih banyak yang bolong-bolong, serta ada yang belum standar dengan syariat misalkan. Tapi ketika dengan bacaan Al-Quran, mungkin dengan baca Al-Quran kita belum sempurna, tapi setidaknya Al-Quran ialah sesuatu yang mampu memberikan syafaat kelak di akhirat. Sedekah belum tentu, tidak bisa memberikan syafaat. Amal-amal ibadah tidak. Ada beberapa hal yang mampu memberikan syafaat di akhirat. Pertama ialah Nabi tentunya. Yang kedua Al-Quran. Jadi banyak sekali cerita sahabat-sahabat yang dinukil oleh sahabat melalui hadis-hadis Nabi, bahwa Al-Quran kelak akan datang sebagai syifa atau syafi'an, sebagai pemberi syafaat kepada pembaca-pembacanya di akhirat. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat di akhirat untuk sahabat-sahabat yang senantiasa mempelajari dan mengaji dengan Al-Quran. Kita lanjut. Faidatuhu wa ghayatuhu. Faidah mempelajari ilmu Al-Quran atau ilmu tajwid serta wa ghayatuhu, dan tujuannya ialah saunul lisani 'anil khoto'i fi tilawati kitabillahi ta'ala. Menyelamatkan lisan dari kesalahan membaca kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi lisan ini punya potensi untuk melakukan kesalahan. Ketika dengan ilmu tajwid menjaga lisan agar tidak memiliki kesalahan dalam membaca kitab-kitab Allah.
Kita bayangkan kalau kamu punya karya tulis, punya karya sastra, dibaca oleh seseorang dengan tanpa kaidah-kaidah, tanpa memperhatikan kaidah-kaidah yang sudah kamu buat, bagaimana rasanya? Tentunya tentunya kalian dan kita mesti akan jengkel. Apalagi Allah zat yang maha membuat serta maha berkalim dengan Al-Quran. Al-Quran ialah semua ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kita membacanya dengan tanpa kaidah-kaidah yang sudah diatur oleh beliau, oleh Allah, oleh dirinya, tentu kita akan mendapatkan murka darinya. Lanjut, wala budda fi hadzal ilmi min at-talaqqi was-sima'i min rajulin 'alimin mujazin mutkin lil qira'ah wa ahkamiha. Dan wajib, la budda itu maknanya wajib. Kalau dalam bahasa Jawa makna kitab itu ora kena ora, ya kudu. Bahasanya itu ora kena ora ya kudu. Kudu kalau dalam bahasa Indonesia wajib. Wajib bagi orang yang ingin menuntut ilmu ini itu harus pertama dengan talaki. Makanya di situ dalam kitab bercetak tebal, at-talaki harus dengan talaki. Talaki itu ya mendengarkan langsung atau memperdengarkan bacaan guru. Mendengarkan langsung bacaan guru atau memperdengarkan bacaan kepada guru. Itu disebut talaki. Talaki artinya bertemu. Guru dengan murid berhadapan langsung. Wasima'i, dan mendengarkan. Guru membaca, murid mendengarkan. Metode yang mirrojulin, jadi ada talaki, ada sima'i. Ada dua metode belajar ini. Min rojulin, dari seseorang, alimin yang alim dalam bidang ilmu Al-Quran, mujazin yang terpercaya, mutkin yang hafalannya kuat, yang ilmunya kuat, ilmunya ndak lupa, bukan pelupa, lil qiraah dalam seni bacaan, wa ahkamiha dan hukum-hukum bacaan. Jadi orang yang berhak menjadi guru atau kamu ketika ingin menentukan guru, carilah guru yang benar-benar mutkin hafalannya, mutkin bacaannya. Ketika beliau baca, beliau mampu mendefinisikan bacaan-bacaan itu. Inikah yang dibaca ikhfa, ini dibaca idhar, idgham maupun mat wajib, mutasil, mat jaiz, munfasil, mat iwat, mat tamkin, mat badal, dan segala macamnya, mat lazim. Ketika beliau baca, beliau mampu memberikan definisi dari setiap bacaan itu. Itulah yang diput-putkin. Alimin tentunya alim, mujazin yang terpercaya. Itu oleh kawan-kawanku yang berbahagia. Kemudian waqad talaqqaha bil musyafahah, halaman 15. Dan sungguh talaqqaha bil musyafahah, kamu mesti bertalaki kepada guru, bertalaki, bertemu langsung kepada guru, bil musyafahah, dengan tatapan langsung, dengan tatap muka. Musyafahah artinya tatap muka. Mempelajari Al-Quran itu dengan tatap muka, berhadap-hadapan. Guru bisa melihat bagaimana kamu membaca Al-Quran. Guru bisa mendengarkan bagaimana kamu melafalkan ayat-ayatnya, ayat-ayat Al-Quran. An ahlil Quran wala yakfiha mujarradun hifdhuha minal kitab. Hendaknya talaki musyafahah itu kepada ahli-ahli Al-Quran, dan wala yakfi, dan tidak cukup, mujarradun hifdhuha minal kitab, tidak cukup kamu menghafal dari kitab mujarradun sendiri. Jadi kamu tidak bisa menghafal kitab sendiri, memaknainya sendiri, kemudian menganalisa sendiri, tidak bisa. Ilmu baca tulis, ilmu membaca Al-Quran ini kamu tidak bisa mempelajari sendiri, kamu harus punya guru. Itulah pentingnya kamu berguru bacaan Al-Quran. Dari mulai kita ikra atau tilawati atau kiroati, kita belajar lanjutan juz amma, kemudian kita lanjut fase Al-Quran, selesai hatam fase Al-Quran, fase menghafal, dan seterusnya. Itu semua harus berguru. Tapi anehnya realitas zaman sekarang, guru-guru Al-Quran
itu tidak pernah mendapatkan porsi yang mulia di dunia layaknya guru-guru les piano, guru-guru les bahasa Inggris, guru-guru les ekonomi, guru-guru yang lain. Padahal yang kelak akan menyelamatkan kita semua ialah bacaan Al-Quran kita, bukan pianomu, bukan bahasa Inggrismu, bukan ekonomimu, bukan hukum kamu, atau bukan duniawi yang kamu lakukan, ilmu-ilmu duniawi, tapi ialah ilmu-ilmu qiraah yang hanya bobotnya 1 SKS ini nih. Ini 1 SKS ini berat sekali, beban yang saya tanggung untuk kalian semua. Saya cuma dapat beban, cuma dapat amanah 1 SKS. Oke kawan-kawanku yang berbahagia, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Semoga kawan-kawan tetap semangat, sehat selalu, dan jangan lupa like, subscribe, dan share serta komen di YouTube Al-Quds TV. Ini YouTube-nya anak-anak santri pesantren Tahfidzul Quran Al-Quds. Semoga kawan-kawan sehat selalu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.